Have I ever told you, are you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel through my bone, that's your presence the ground. Maybe I let you in by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure. I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure. I'm already yours. Will that be alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pembicara kita. Ada Bapak Bayu Sundarmaji dan juga Ibu Melania Eva Wulaning Tias, serta moderator kita pada pagi hari ini ada Bapak Nanang Huzaini. Dan tentunya tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sharing session peluang kerja lulusan pendidikan matematika di era globalisasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala suatu apapun. Baik, di acara sharing session kali ini kita mengusung tema peluang kerja lulusan pendidikan matematika di era globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di era sekarang tantangan kerja semakin berat dibandingkan dengan angkatan kerja beberapa tahun yang lalu ya. Salah satu tantangan kerja yang harus dihadapi bagi para pekerja di era sekarang adalah tuntutan profesionalisme dalam bekerja yang semakin meningkat. Nah, untuk itu di sharing session kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana seorang lulusan pendidikan matematika harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan globalisasi dan juga bagaimana prospek kerja seorang lulusan pendidikan matematika di era saat ini. Nah, semoga dengan adanya acara ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian mengenai prospek kerja dari seorang lulusan pendidikan matematika di era saat ini. Nah, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu ya susunan acara kita pada pagi hari ini. Jadi susunan acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi dari pembicara yang pertama, acara yang ketiga penyampaian materi dari pembicara kedua, acara yang keempat tanya jawab dan diskusi, dan acara yang kelima yakni penutup. Baik, memasuki acara kita yang pertama, yakni pembukaan. Marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Baik, acara kita selanjutnya yakni acara yang paling ditunggu-tunggu ya, acara inti di mana di acara kali ini akan dipandu oleh seorang moderator. Dan moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Nanang Huzaini, di mana Bapak Nanang sendiri merupakan salah satu dosen di Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Bapak Nanang Huzaini dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sevina membuat acaranya. Mbak Sevina puasa ini kan? Iya, Pak. Ya, oke. Walaupun puasa tidak mengurangi apa namanya semangatnya dalam membawakan acara pada pagi hari. Terima kasih Mbak Sevina. Baik, teman-teman sekalian, kita pada pagi hari ini akan melaksanakan webinar session ya. Jadi untuk melihat peluang, bagaimana peluang seorang lulusan dari Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sengaja kita hadirkan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Bayu Sudarmaji. Beliau itu adalah juga lulusan asli, jadi lulusan asli ya, bukan. Beliau dari awal sampai akhir itu masuk di Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan lulus juga dari Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yaitu Bapak Bayu Sudarmaji, SPD. Ya, nanti bisa kita kenalkan lebih dalam. Selanjutnya ada Ibu Melania Eva yang pagi hari ini juga menemani kita ya untuk berdiskusi. Mungkin di sini banyak dari kita mahasiswa pendidikan matematika atau mungkin juga dari teman-teman luar yang penasaran sebetulnya apa sih nanti ketika lulus itu pendidikan matematika prospek kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, kebetulan ini kita bawakan juga yang jadi Mas Bayu Darmaji ini juga kompleks gitu ya. Bukan hanya seorang guru tapi juga kepala sekolah, bukan hanya kepala sekolah tapi juga pimpinan CV apa namanya yang bergerak di bidang IT itu. Nanti Mas Bayu bisa memperkenalkan sendiri gitu ya. Mungkin kita awali dulu apa namanya diskusi session pada pagi hari ini karena memang berkembangnya zaman itu tidak bisa kita tebak ya. IT sangat dominan bagi kita sehingga mau tidak mau seorang guru nantinya itu harus apa namanya menyesuaikan diri gitu ya. Dan juga nanti ketika lulus alternatif apa ketika harus diambil oleh seorang calon pendidik. Jadi setidaknya dengan adanya diskusi pada pagi hari ini, teman-teman pendidikan matematika ataupun teman-teman dari luar pendidikan matematika yang ingin tahu lulusan dari pendidikan matematika bisa mempersiapkan diri gitu ya. Bisa mempersiapkan diri apa skill yang dibutuhkan sehingga mungkin bisa menjadi seperti Mas Bayu Sudarmaji yang pada kesempatan kali ini yaitu kepala sekolah dari apa namanya SMK Salafiyah Melangi Sleman, selanjutnya juga pimpinan dari sebuah CV apa Mas? CV-mu Mas? Asa Multimedia Pak. Asa Multimedia, keren sekali toh. Itu juga sejalan sih sebetulnya dengan apa yang kita cita-citakan dulu bahwa multimedia itu memang menjadi apa namanya unggulan di program studi pendidikan matematika. Tapi nanti akan dijelaskan deh oleh Bu Eva yang pada pagi hari ini sangat kelihatan glowing ya, glowing Bu Eva. Kalau saya ini agak kebiru-biruan ini menunjukkan kalau puasa itu ya puasa. Jadi agak kebiruan itu. Nggak tahu ini apa namanya mungkin kameranya yang kurang fit ini ikut puasa gitu. Ini Bu Eva dulu ya nanti ya yang sharing. Jadi kita santai-santai saja sharingnya, tidak usah terlalu serius, tapi insya Allah yang dibawakan itu sudah serius. Nanti tanya jawab, kita diskusi gitu ya dengan apa namanya santai gitu. Karena kalau sudah terlalu serius nanti fokus kita terlalu dibawa kepada serius nanti tambah lapar gitu. Baik, Bu Eva, materinya nanti di-share sendiri ya. Oke, Bu Eva dulu, nanti dilanjutkan dengan Mas Bayu, baru kita ngobrol. Dikit saja mungkin materi apa yang akan disampaikan.
Baik teman-teman, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang ya. Ini luar biasa, agak banyak yang ikut pada pagi hari ini, 50 peserta ya. Ini banyak juga dari kita, mudah-mudahan juga dari luar kita gitu. Nanti bisa kita data. Monggo Bu Eva disiapkan, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa menunjukkan bahwa pendidikan matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta mempunyai apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Kepada Bu Eva kami persilahkan. Cek, teman-teman bisa melihat share screen yang saya bagikan? Masuk. Sudah Bu, siap, oke. Kebesaran nggak ya? Sudah bagus. Baik, sebentar. Mohon maaf, mungkin nanti kalau ada sedikit gangguan suara, karena ini masih pagi, biasanya weekend ibu-ibu tetangga sebelah itu ada yang aerobik, ada yang jualan sayur, ada yang apa, tapi ini kok kayaknya agak sedikit hening karena mungkin puasa. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di hari Sabtu ini dengan kegiatan yang seperti Pak Nanang sampaikan. Santai, tetapi semoga kegiatan ini bisa memberikan sebuah insight baru untuk teman-teman, terutama teman-teman yang berasal dari sekolah menengah, gitu ya, baik dari SMA, SMK maupun MA. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, baik dari mahasiswa-mahasiswi pendidikan matematika UMBY maupun dari siswa-siswi SMA, SMK maupun MK yang sudah hadir di sini. Hari ini kita akan bersharing atau akan berdiskusi tentang peluang kerja lulusan pendidikan matematika di era globalisasi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa mungkin kalau dari pendidikan matematika nanti mau tidak mau pasti ujung-ujungnya akan menjadi guru, begitu ya. Seorang pendidikan matematika itu memiliki sebuah goals, tujuannya memang menjadi guru, tetapi itu bukanlah jalan satu-satunya. Oleh sebab itu, hari ini sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita akan mengenal profil singkat dari program studi pendidikan matematika ini. Sebentar. Kayaknya perlu saya ya. Profil singkat dari program studi pendidikan matematika. Nah, pendidikan matematika ini merupakan salah satu program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercubuana Yogyakarta yang berdiri tahun 2012 begitu ya. Kemudian 5 tahun setelahnya kita memiliki akreditasi B, dan 5 tahun nanti, yaitu di tahun 2022, kita akan mengajukan akreditasi kembali. Kemudian apa saja yang ada di pendidikan matematika? Salah satunya kita memiliki konsentrasi pada program studinya. Konsentrasinya itu ada 2. Yang pertama itu adalah multimedia pembelajaran matematika. Oleh karena itu, bukti lulusannya adalah Mas Bayu yang bergerak di bidang multimedia, yaitu studi tentang hubungan antara matematika dengan media pembelajaran berbasis elektronik. Kemudian konsentrasi yang kedua itu adalah etnomatematika. Nah, mungkin kalau multimedia pembelajaran matematika, teman-teman SMA, SMK, MA, dan teman-teman mahasiswa juga sudah sering melihat ya, kalau Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen menerangkan atau menyampaikan materi pembelajaran atau perkuliahan dengan menggunakan bantuan yang berbau elektronik, entah itu melalui e-learning, entah melalui itu media pembelajaran, alat peraga, apalagi ya, worksheet elektronik, LKPD mungkin ya teman-teman siswa-siswi mungkin akan familiar dengan kata LKPD. Nah, itu salah satu implementasi dari multimedia pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya etnomatematika. Nah, etnomatematika ini studi tentang hubungan antara matematika dan budaya, begitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang Jawa memiliki kearifan lokal, bukan orang Jawa juga sih ya, orang Indonesia memiliki kearifan lokal
batik, ternyata dari batik kita akan menggali di situ ada matematikanya loh gitu. Matematikanya apa? Ya nanti bisa kita cek mungkin dari keteraturan polanya, dari bidang-bidang bangunnya. Mungkin kalau batik bulat-bulat berarti di situ ada geometrinya. Begitu juga tidak hanya batik, tetapi dari kebudayaan-kebudayaan lain, misalkan dari bangunan-bangunan, misalkan dari kebiasaan atau tradisi masyarakat tertentu, di situ juga terdapat matematika yang bisa teman-teman ambil. Gitu. Jadi tidak semata-mata matematika itu hanya hal yang serius-serius aja, tetapi dari kondisi keadaan di sekitar, kita juga bisa mencari kematematikaannya. Kemudian, apa saja prospek kerja lulusan? Nah, di sini kita memiliki 3 prospek kerja lulusan. Yang pertama, ada tanda panah yang lurus. Di situ saya beri gambar sebagai seorang guru perempuan yang mengajar anak-anak. Nah, itu sebagai salah satu representasi pendidikan matematika atau bahasa simpelnya, bahasa singkatnya adalah seorang guru matematika, gitu ya. Kita semuanya adalah seorang guru, Mas Bayu guru, Pak Nana guru, saya juga guru. Kemudian ada juga sebagai peneliti pendidikan matematika. Nah, peneliti pendidikan matematika ini teman-teman bisa concern terhadap sesuatu yang sedang hype di dunia pendidikan. Contohnya misalkan kalau teman-teman bekerja di kementerian seperti itu, mengkaji kurikulum yang baru, kemudian mengkaji buku ajar yang baru, kemudian menelaah aturan-aturan perundang-undangan, atau mungkin teman-teman mau mengembangkan bahan ajar, mengembangkan alat-alat peraga yang bisa membantu siswa-siswi di sekolah maupun mahasiswi di universitas untuk bisa belajar matematika dengan lebih mudah. Jadi semata-mata belajar matematika itu nggak cuma buka buku, membaca, memahami teori, teorema, mengerjakan soal, dikumpulkan, selesai. Nggak totalitasnya nggak seperti itu, tetapi lebih dikaji, ini bisa kita buat apa ya? Apakah kalau misalkan teman-teman belajar materi geometri, begitu ya, teman-teman belajar materi geometri, ini kalau jarak titik terhadap bidang, jarak titik terhadap garis, gambarnya seperti ini, tetapi kalau kita implementasikan kira-kira bisa seperti apa ya? Oh, ternyata bisa divisualisasikan dengan aplikasi yang bernama GeoGebra. Mungkin nanti bisa juga dibawa ke dalam bangun ruang yang bisa dibentuk secara visualnya tapi menggunakan multimedia, baik itu bangun-bangun ruang 3 dimensi, atau bangun-bangun ruang yang seperti orang-orang arsitek, nah itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, ternyata tidak hanya hal yang serius-serius seperti guru maupun peneliti, itu kan kesannya serius ya, tetapi kita juga bisa menjadi edupreneurship media pembelajaran matematika. Ini tadinya mau saya gunakan foto Mas Bayu di sini, tetapi belum izin, jadi saya gunakan foto Jerome Pauline sebagai sebagai seorang inisiator gitu ya. Kalau Jerome Pauline itu sukses sebagai seorang pembelajar begitu ya, yang teman-teman tahu, tetapi Jerome Pauline ini juga memiliki sebuah usaha. Meskipun usahanya itu tidak sejalan dengan pembelajarannya, tetapi dia bisa merupakan sosok inspirator seorang entrepreneurship. Nah, kalau entrepreneurship bidang pendidikan itu namanya adalah edupreneurship. Education entrepreneurship. Maka disingkat sebagai edupreneurship, media pembelajaran matematika. Lalu apa yang terjadi? Teman-teman bisa menjalankan ini untuk bisa menghasilkan pundi-pundi. Jadi teman-teman bisa menjual media pembelajaran itu ke guru, ke dosen, ke pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang pendidikan matematika, mengembangkan itu, bekerja secara tim, dan akhirnya bisa membangun sebuah branding sendiri. Contohnya Mas Bayu sudah bisa membangun sebuah CV. Nah, itu merupakan implementasi dari edupreneurship pendidikan, edupreneurship media pembelajaran matematika. Kurang lebihnya seperti itu.
Kemudian bagaimana sih cara kami dari program studi pendidikan matematika untuk mempersiapkan teman-teman semua agar bisa menjadi salah satu atau syukur-syukur bisa menjadi 3 bentuk lulusan yang sudah kami siapkan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan program studi yang bisa mendukung untuk mempersiapkan teman-teman menjadi lulusan yang seperti kita harapkan. Yang pertama itu ada student mobility. Ini merupakan program keunggulan kami. Kemudian ada pengembangan laboratorium. Ini nanti di bawah naungan Ibu Nafudah Hetimarheni. Kemudian ada bengkel skripsi. Ini mempersiapkan teman-teman untuk berjuang pada tugas akhir. Jadi mungkin kalau teman-teman skripsi biasanya pada bingung, nah kita akan mempersiapkan teman-teman gitu dalam program bengkel skripsi. Dan terakhir ini adalah program magang. Nah, magang ini nanti masuk ke dalam program MBKM. Seperti yang kita tahu ya, kurikulum kita sekarang sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu programnya ini adalah magang. Nah, sekarang kita kupas satu persatu ya. Apa itu student mobility? Nah, program student mobility ini memiliki visi misi, memiliki pengalaman, memiliki tujuan untuk meningkatkan hard skill serta menambah sertifikat dan karya. Jadi, student mobility ini adalah sebuah program dari kami, program studi pendidikan matematika, untuk mengajak teman-teman melihat dunia luar. Dunia luar di sana betul-betul luar karena luar negeri gitu. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan belajar di luar negeri, di kampus-kampus, di universitas luar negeri itu untuk bisa melihat bagaimana kegiatan pembelajaran di sana, kegiatan penelitian di sana, dinamika di sana. Lalu kita akan belajar dengan orang-orang yang tidak biasa kita temui. Nah, kita akan belajar di mana? Kita akan belajar di Singapura, di Malaysia, dan di Thailand. Itu sekali pergi, kita akan pergi ke 3 negara tersebut. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat rute atau program kita untuk International Student Mobility itu apa saja. Ini dari 1 sampai 5. Nah, nanti di sana teman-teman akan mempresentasikan hasil penelitian atau mempresentasikan jurnal atau proceeding teman-teman di depan teman-teman kita dari universitas-universitas yang berbeda di luar negeri. Jadi nanti teman-teman akan mempresentasikan dengan bahasa Inggris, membantu membuat penelitian, begitu ya. Kalau teman-teman membuat penelitian, otomatis kan teman-teman belajar, teman-teman akan membuka kajian ilmiah, teman-teman akan berdiskusi. Nah, dinamika seperti itu adalah dinamika seorang mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan matematika. Lalu goals-nya atau akhirnya kita akan berangkat ke luar negeri, lalu kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita di sana dan bertemu dengan orang-orang dari luar negeri. Jangan takut kalau nggak bisa bahasa Thailand, kita nanti akan berbicara dengan bahasa Inggris. Saya rasa kalau bahasa Inggris itu zaman sekarang nggak terlalu sulit ya, teman-teman pasti sudah bisa mix and match, kemudian bisa automatically switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mungkin teman-teman yang dari ala-ala Jaksel gitu mungkin sudah bisa sudah bisa mulai belajar bahasa Inggris sejak dini gitu. Jadi nanti hanya tinggal menambahi mungkin kosakata ilmiah saja gitu. Tapi mungkin untuk bahasa Inggris sehari-hari saya rasa teman-teman juga tidak asing begitu. Nah, ini bagian International Student Mobility. Jadi nanti teman-teman akan memiliki sebuah pengalaman. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah teman-teman ketika awal masuk ke UMBY, ke program studi pendidikan matematika, teman-teman sudah mempersiapkan untuk menabung. Jadi nggak tiba-tiba di akhir, yuk kita berangkat. Enggak, tapi semuanya menabung dari awal. Nah, kebetulan di tahun 2020-2021 memang kita tidak bisa berangkat. Semoga saja di tahun 2022 ini kita bisa berangkat, karena kemarin terhalang oleh pandemi, jadi teman-teman yang sudah menabung mungkin ya akan ada rasa kekecewaan sedikit, tapi nanti semoga di tahun 2022 kita bisa semakin lebih siap, tabungannya semakin banyak, siapa tahu di sana kita bisa belanja-belanja juga gitu. Kemudian di
laboratorium multimedia pembelajaran matematika. Nah, di laboratorium ini kita memiliki perhatian khusus, yaitu kepada bahan ajar konvensional, software pembelajaran, dan video pembelajaran. Jadi nanti teman-teman ketika lulus dari program studi pendidikan matematika itu nggak akan kebingungan. Saya ini mau apa? Sudah lulus, skripsi, ujian, habis itu mau ngapain ya gitu. Seperti tidak punya apa-apa. Tidak mungkin. Karena teman-teman pasti akan punya apa-apa keluar dari program studi pendidikan matematika. Karena di sini nanti kita kembali lagi ke profil pendidikan tadi ya, yang 3 tadi itu. Di sini kita akan belajar mengenai bahan ajar konvensional. Mungkin kalau konvensional, zaman teman-teman sekarang mungkin sudah akan berkurang ya, tapi zaman saya dulu masih banyak itu yang namanya LKS. LKS dari sekolah, dari berbagai macam mata pelajaran, kemudian alat peraga yang masih seperti apa ya, misalkan alat peraga kubus, balok tuh masih ada wujudnya begitu. Ini kubus, ini balok gitu. Nah, bahan ajar konvensional ini juga ternyata masih relevan di masa-masa sekarang karena ya kita memang masih butuh benda-benda nyata untuk dipegang, untuk dilihat, untuk dibentuk seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai software pembelajaran. Kita tahu ya, dunia digital itu sudah mulai marak begitu dan sudah mulai masuk menggeser hal-hal yang konvensional. Maka software pembelajaran ini sangat dibutuhkan untuk membantu kita. Lagi pula software pembelajaran ini jauh lebih simpel. Tidak mungkin kita harus membawa sekian banyak bangun ruang masuk ke dalam kelas untuk bisa mengajarkan ini kubus, ini balok, ini prisma, ini limas, ini kerucut, tabung, silinder, dan lain sebagainya. Tetapi dengan bantuan software-software pembelajaran, kita bisa melihat hal-hal yang berbau matematika itu dengan lebih digital atau dengan lebih modern. Nah, contohnya kita akan belajar mengenai GeoGebra, Maple, MATLAB, dan juga SPSS. Nah, SPSS di sini penggunaannya untuk perhitungan statistik. Kemudian MATLAB, Maple, dan GeoGebra ini bisa membantu kita dalam kegiatan pembelajaran matematika untuk media mengajar. Nah, mungkin kalau teman-teman SMA ada yang guru-gurunya sudah mulai belajar membuat menggunakan elektronik, LKPD, baik dengan bantuan software biasa maupun e-book-nya dari GeoGebra, mungkin teman-teman juga nggak asing lah dengan digitalisasi software pembelajaran ini. Tapi tidak hanya ini, ada hal-hal yang lain juga, hanya saja ini contoh kecil dari beberapa yang biasa atau yang sering kita gunakan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar membuat video pembelajaran. Nah, contohnya kegiatan pembelajaran seperti online kemarin. Guru tidak bisa masuk ke kelas, siswa tidak bisa datang ke kelas. Lalu ngajarnya gimana? Nah, salah satunya adalah dengan membuat video pembelajaran. Nah, membuat video pembelajaran itu ternyata tidak hanya sekedar menaruh handphone atau menaruh kamera atau menaruh alat rekam, lalu guru atau pengajar itu mengajar, tetapi ternyata ada bantuan software-software yang bisa digunakan. Untuk apa? Mungkin untuk menuliskan narasi. Untuk apa? Untuk mungkin mengatur tinggi rendahnya volume, mengatur rasio video, untuk bisa membuat filter, untuk bisa membuat semua itu lebih baik. Nah, itu kita akan belajar menggunakan Adobe Premiere, Power Director, Wondershare, Sparkle, dan juga Photo. Nah, jadi ada beberapa software-software yang bisa kita gunakan untuk membantu membuat video pembelajaran. Jadi jangan pernah takut bahwa matematika itu melulu dengan hitung-hitungan. Enggak, siapa yang bilang? Ya, tidak lepas dari hitung-hitungan, tetapi tidak melulu ya. Jadi kita bisa membuat hal-hal lain yang bisa kita kembangkan dari potensi kita. Nah, kemudian khusus untuk bengkel skripsi, nah ini program yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir sebetulnya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau belajar dari awal juga tidak apa-apa, begitu supaya persiapannya lebih matang. Nah, bengkel skripsi yang sudah kita adakan ini sudah 6 sesi, kalau saya tidak salah ingat. Di sini dari sesi pertama sampai sesi ke-6, nanti yang akan mengisi adalah Bapak Ibu dosen,
sebelumnya kami memang belum pernah mengundang praktisi dari luar, tetapi itu tidak juga menutup kemungkinan. Misalkan nanti di bagian statistik kita mengundang ahli statistik di bidang pemaparan hasil penelitian, mungkin kita akan mengundang orang-orang yang kompeten dalam bidang itu. Nah, nanti bengkel skripsi ini akan memperoleh sertifikat. Jadi nanti teman-teman lulus dari sini tuh paling nggak punya sertifikat apa saja. Oh, saya pernah melatih skill saya, melatih kemampuan saya pada acara workshop. Nah, seperti kegiatan hari ini yang nanti teman-teman dapat sertifikat ya. Ini melatih teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan oral ilmiah, salah satunya seperti itu. Walaupun mungkin mendengarkan, tapi nanti ada sesi tanya jawab. Di situ teman-teman akan diajak untuk berpikir kritis. Tadi pembicaranya bicara apa saja sih? Apa sih yang menarik bagi saya? Apa sih yang muncul pertanyaan dalam benak saya? Oh, kira-kira kalau saya mau jadi mahasiswa pendidikan matematika, apa saja yang harus saya siapkan? Nah, kami mempersiapkan semua ini dari awal sampai akhir. Student mobility, kemudian bengkel skripsi, kemudian program laboratorium, sampai program MBKM ini kami mempersiapkan teman-teman ke arah sana. Jadi jangan khawatir masuk terus bingung kehilangan arah, enggak. Teman-teman akan ada rules-nya, ada aturannya sehingga teman-teman mengikuti aturan itu. Kalau misalkan kalau misalkan teman-teman punya inisiatif untuk memiliki program tertentu, bisa sampaikan ke kami. Kalau di pendidikan matematika dibuat seperti ini, gimana ya, Miss? Gimana ya, Pak? Gimana ya, Mbak Nafida ya, masih manggilnya Mbak ya. Gimana ya, Mbak? Gitu. Nah, mungkin bisa kita berikan sebuah ruang kepada teman-teman untuk bisa mengembangkan di ide teman-teman itu. Jadi jangan takut, walaupun kami memang sudah punya rules nih, punya aturan nih, tapi ya teman-teman kalau memang mau punya informasi, punya ide, punya gagasan, kami akan tetap memberikan ruang. Nah, program magang ini kebetulan kami bekerja sama. Yang pertama itu dengan Dharma Anuluhur School, kemudian dengan SMK Salafia di tempat Mas Bayu ini, beserta dengan CV Asa Multimedia. Itu sebetulnya jadi satu ya, tapi karena dua bangunan, dua gedung, maka kami pisah. Kemudian ada Rumah Belajar Matematika Algebra. Di sini teman-teman diberikan fasilitas untuk mengajar adik-adik baik dari SD, SMP maupun SMA baik secara online atau offline. Jadi dari sejak mahasiswa teman-teman sudah terbiasa dengan mengajar, teman-teman bisa mencari pundi-pundi tambahan dan juga di sini teman-teman tidak akan kaget ketika nanti terjun di dunia persekolahan. Oh, kok mengajar seperti ini ya? Tapi teman-teman sudah memiliki bekal ketika terjun di rumah belajar matematika itu akan menghadapi siswa SD, SMP, dan SMA. Jadi nggak akan kaget gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan MBS, Muhammadiyah Boarding School, SMP Negeri 2 Godian, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah P4TK Matematika. P4TK Matematika ini adalah sebuah institusi yang diakui oleh pemerintah, karena P4TK itu ada banyak ya. Ada matematika, ada kesenian, ada bahasa, kemudian ada IPA. Kebetulan yang di Jogja itu ada dua. Yang pertama P4TK Matematika dan P4TK Kesenian. Nah, mumpung ada di Jogja, bisa kita manfaatkan institusi ini sebagai tempat magang kita. Kakak-kakak kalian atau teman-teman di program studi pendidikan matematika juga ada yang sudah pernah magang di sana, membantu Bapak Ibu, apa ya kalau di P4TK? Boleh dikatakan sebagai praktisi, Bapak Ibu praktisi yang ada di sana, mengembangkan alat peraga, media pembelajaran, bahkan juga menulis jurnal, sehingga kita memiliki sebuah karya tulis. Bangga nggak sih teman-teman kalau bisa menuliskan sebuah jurnal, nama teman-teman ketika diketik di Google atau di Google Scholar, Sevina Indriani, wah lalu ada artikelnya muncul, wah saya pernah jadi penulis nih, gitu. Itu akan memberikan sebuah nilai plus ketika kalian memasukkan CV. Apa sih yang sudah teman-teman dapat ketika kuliah? Ketika kuliah saya sudah magang, oke. Ketika kuliah saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan bukti sertifikat, oke. Ternyata teman-teman punya tulisan. Wow sekali kan. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua.
andai kata nanti teman-teman sangat tertarik dengan pendidikan matematika, teman-teman bisa menemukan kami melalui nomor WhatsApp, ini nomor WhatsApp admin, kemudian melalui Instagram, ini Instagramnya, Pendidikan Matematika UNBY, ada juga melalui website, ada juga melalui YouTube, dan juga melalui TikTok. Mungkin kalau TikTok belum terlalu penuh kontennya, karena belum terlalu lama, yang kontennya sangat penuh, syarat, dan aktif itu ada di Instagram. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan insight kepada teman-teman, bisa menggugah wacana teman-teman bahwa ketika nanti lulus kuliah, masuk ke pendidikan matematika itu belum semata-mata atau belum tentu hanya menjadi guru kelas atau guru pelajaran matematika saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Eva, sangat-sangat lengkap dan lugas menurut kami. Luar biasa, sudah disampaikan semua bahwa program-program pendidikan matematika mendukung kelulusan tepat waktu, ada student mobility, ada bengkel skripsi, gitu ya. Sekarang itu malah lebih bagus sebetulnya. Dulu zamannya Mas Bayu masih jadi mahasiswa itu belum ada yang namanya bengkel skripsi, ya, tapi jadinya malah jadi manajer sekarang. Apalagi kalau ada bengkel skripsi dan lain sebagainya, mungkin lebih dari manajer harapan kita ya. Oke, termasuk Mbak Sevina ini, Mbak Sevina kemarin itu mungkin juga efek dari bengkel skripsi kemarin bahwa sekali meneliti ya, dia berhasil menelurkan 5 jurnal itu ya, yang terbit di beberapa proceeding, jurnal dan lain sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Atau kita apresiasi untuk Mbak Sevina. Terima kasih Mbak Sevina sudah membawa nama pendidikan matematika di mana-mana. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian juga nanti di sini yang mahasiswa pendidikan matematika bisa mengikuti jejaknya Mbak Sevina, menulis di dengan sekali penelitian bisa beberapa kali menerbitkan jurnal, termasuk jurnal internasional itu nanti bisa kita bimbing. Ada pembimbingan khusus yang dilakukan. Oh iya teman-teman, perlu kita sampaikan bahwa ini disimak ya, nanti ada door prize gitu ya. Ketika nanti teman-teman bertanya, ada 10 door prize. Nah, door prize-nya berupa tote bag, dan juga ada voucher Shopee gitu ya, Mbak Bu Eva ya tadi disampaikan. Ya. Jadi tolong diperhatikan nanti penanya-penanya ini akan kita berikan door prize. Termasuk juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fahmi bahwa apabila kita ingin lebih jauh mengenal tentang pendidikan matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta, bisa melalui IG, bisa melalui YouTube, bisa melalui TikTok dan sebagainya. Tapi yang lengkap itu bisa follow IG-nya Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sana banyak sekali informasi termasuk program-program yang akan dilaksanakan demi mendukung mahasiswa itu kerasan di Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta merasa nyaman dan bisa lulus tepat waktu sehingga nanti langsung bisa mengaplikasikan ilmunya. Seperti halnya yang kita undang narasumber pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, Bapak Bayu Sudarmaji. Beliau adalah lulusan tahun berapa Mas Bayu? 2016, Pak. Ya, 2016. Beliau itu sepengetahuan saya ya, itu sudah bekerja di SMA As-Salafiyah sebelum lulus. Sebelum lulus itu sudah bekerja. Ya, ini memang ya mungkin ya kalau di pondok, kebetulan As-Salafiyah itu ada di pondok gitu ya, ada berkahnya pendidikan matematika. Nah, itu bisa diterima atau bekerja sebelum lulus beliau di sana. Sampai sekarang beliau meniti karir menjadi kepala sekolah, selanjutnya bisa membuka, itu CV-nya juga bekerja sama dengan Salafiyah di sana, SMA Salafiyah, yaitu CV Asa Multimedia, yang bergerak di banyak bidang tentang, ya tendernya kemarin cerita sudah banyak sih, nanti diceritakan sendiri oleh Mas Bayu. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman, di pendidikan matematika, bagi yang sudah masuk di pendidikan matematika ataupun yang akan masuk di pendidikan matematika, kita sudah menghadirkan bukti di sini bahwa nanti lulusan kita itu seperti apa, seperti Mas Bayu.
Dan juga tadi sudah disampaikan juga Bu Eva, jadi pendidikan matematika bukan melulu tentang hitung-hitungan, jadi nggak usah takut gitu ya. Nah, nanti Mas Bayu juga cerita itu gimana Mas Bayu menghitung di pendidikan matematika ya, nanti curhat sedikit Mas Bayu ya. Ya. Tapi itu tidak menjamin kesuksesannya seperti apa gitu. Tapi ya itu mungkin di sini lebih ke banyak tentang pendidikan, life skill-nya yang dilatih, diasah sehingga lulus memang betul-betul bisa bersaing di dunia kerja. Karena nanti ketika teman-teman lulus atau sudah masuk di dunia kerja bukan melulu soal IQ ya, tapi apa namanya emosionalnya yang perlu apa namanya dilatih, terus bagaimana bekerja sama, dan itu alhamdulillah di kita itu sudah dilatih sejak dini ya. Jadi bagaimana hubungan dosen dan mahasiswanya, kebetulan dosennya di sini masih apa ya bisa dibilang muda-muda lah Mbak Mas sekalian. Jadi tidak ada yang menakutkan bagi teman-teman yang akan masuk di pendidikan matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baik, tidak berlama-lama lagi, Mas Bayu sudah siap. Nanti share screen-nya Mbak Sevina ya. Iya, Pak. Oke, nanti Mas Bayu dibantu share screen oleh Mbak Sevina. Apabila ingin lanjut, tinggal next biar Mbak Sevina apa namanya melanjutkan tampilannya. Ya. Baik, kita lanjut ke pemateri nomor 2, yaitu alumni Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta, Bapak Bayu Sudarmaji, istri baru 1 ya, anaknya sudah 1, jadi sudah tertutup apa namanya lowongan, istrinya 1, terus beliau adalah kepala SMK As-Salafiyah Melangi. Ini salah satu juga apa ya kepala sekolah termuda di Sleman kalau nggak salah ya. Nah, kepala sekolah termuda di Sleman. Banyak sekali capaiannya. Selanjutnya beliau adalah manajer di CV Asa Multimedia Jakarta. Kepada Bapak Bayu Sudarmaji kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Sudarmaji. Saya alumni Pendidikan Matematika tahun 2016. Alhamdulillah, saya peringkat 2 terbaik dari bawah lulusan matematika pada waktu itu. Ini data diri saya. Nama saya Bayu Sudarmaji. Saya lahir di Bantul 10 Agustus 94. Kemudian saat ini saya kepala SMK As-Salafiyah Sleman yang beralamatkan di Jalan Kiai Mas Duki Melangi, Mogotirto, Gamping, di belakang Yunisa atau di seberang Queen Latifah. Itu ada sebuah sekolah di tengah sawah yang lumayan agak di tengah sawah banget, itu nanti sekolah kita. Kemudian itu nomor kantor kita, nomor handphone saya, dan alamat rumah saya beralamatkan di Butuh Kidul, Triwidadi Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Oke, next, Pak. Next, ya. Ini mungkin riwayat pendidikan saya. Saya sekolah dulu SD tahun 2006 lulus, kemudian SMP di Pajangan 2009 lulus, kemudian tahun 2012 kepanjangan ini, Mbak, ke atas lagi. Tahun 2012 saya lulus di SNK, jurusan Teknik Informasi, TKJ dulu. Kemudian tahun 2012 saya masuk di Universitas Mercubuana Yogyakarta, Pendidikan Matematika, dan lulus tahun 2016. Kemudian kalau karir saya bekerja, saya itu dulu bekerja di mendaftar itu semester 6 sebelum saya PPL, dan sudah KKN saya daftar pekerjaan. Target saya itu dulu dapat kerja sebelum lulus. Itu saya mendaftar di sini di guru MTS As-Salafiyah Melangi dulu tahun 2015. Kemudian agak setelah 2 tahun itu, karena mungkin dulu itu saya sering membantu Pak Nanang di kampus. Kemudian tahun 2017 itu saya diangkat jadi wakil kepala sekolah kesiswaan
di MTS As-Salafiyah tahun 2017. Di samping itu baru 2 bulan diangkat, saya juga diminta mendirikan sekolah SMK IT di Pondok Pesantren, dan tahun 2018 itu dilalahi itu juga saya yang dipercaya. Dulu cuma 1 tahun saya kira untuk kepala-kepalanan, akan tetapi malah sampai sekarang tetap dipercaya, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2021 baru bulan Mei tahun lalu kita juga mendirikan CV Asa Multimedia. Alhamdulillah juga saya yang dipercaya untuk memegangnya, jadi kerja double kayak gitu. Kadang di sekolah ya, kadang ke klien kayak gitu. Sekarang kerjaannya seperti itu. Next, Mbak. Ya, kemudian ini SMK As-Salafiyah Sleman itu didirikan tanggal 17 Oktober 2017, kemudian baru mendapatkan izin tanggal 25 April 2018, jadi baru sekitar 4 tahun. Jadi saya mendirikan sendiri dan memegangnya juga sendirian kayak gitu. Kemudian ini di bawah Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi, ada di Ring Road Barat. Sebelumnya itu memang di yayasan kami itu ada berbagai lembaga, ada MTS tahun 2012, kemudian MA tahun 2012, kemudian karena alhamdulillah sangat pesat sekali perkembangannya, kemudian lulusan MTS itu banyak yang meneruskan tidak ke MA tapi ke SMK luar, karena kita pertimbangan maneman ngajinya si siswa atau santri kami, jadi kami mendirikan SMK di bidang IT kayak gitu. Kemudian pada tahun 2020 di tempat kami juga mendirikan perguruan tinggi. Saat ini sudah tahun semester kedua perguruan tinggi Mahat Ali As-Salafiyah di bidang ekonomi. Kemudian saat ini memang SMK kami jurusannya multimedia, tapi kami pecah di multimedia itu karena banyak cabangnya, ada di bidang konten kreator dan programmer. Itu. Next, Mbak. Oke. Itu kemudian saya tahun 2018 itu saya ditunjuk menjadi kepala SMK As-Salafiyah Sleman. Itu tantangan pertama yang harus saya ambil, yaitu usia saya pada waktu itu usia saya 23 tahun, dan notabene saya memang nggak ada basic pesantren, kemudian dipercayai memegang sebuah lembaga di pondok pesantren, memang harus ada yang banyak berubah, harus mencoba mendewasakan diri, menambah wibawa seorang diri, walaupun sampai saat ini juga belum maksimal. Kemudian memang harus menjaga perasaan, karena dulu banyak guru-guru di bawah saya itu umurnya lebih senior, jadi saya harus gimana memanage-nya itu agak sebuah tantangan kayak gitu. Kemudian yang kedua PR-nya itu sekolah yang saya pimpin itu sekolah menengah. Sekolah menengah itu output-nya kalau misalnya memimpin SMP atau MTS itu kan dia harus bisa melanjutkan ke SMA atau SMK. Kalau yang SMA atau MA itu kan targetnya kan hanya melanjutkan. Kalau dia melanjutkan itu udah dibilang sukses, walaupun misalnya melanjutkan di perguruan tinggi swasta dan ada track record-nya per siswa, itu sudah bisa dibilang sukses. Nah, tapi kalau di SMK itu agak berbeda, karena tiap tahun berubah peraturannya, sekolahnya bersaingnya antar sekolah itu maksimal kayak gitu, dan output-nya itu nggak cuma 1, tapi ada 3. Yang paling tinggi itu siswa harus bisa berwirausaha, kemudian siswa harus bisa bekerja, yang paling kecil itu siswa melanjutkan. Itu adalah output yang harus saya siapkan, atau yang kita siapkan pada waktu itu, dan kita pikirkan gimana sih caranya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, sekolah IT di lingkungan pesantren itu juga tantangan tersendiri. Yang pertama memang minat santri pertama di sini itu hanya mengaji. Kemudian yang kedua, waktu yang sangat terbatas untuk belajar IT.
kalau diingat saya dulu waktu SMK itu saya bisa sekitar 17 jam itu di depan komputer, tapi kalau ini hanya 5 jam di depan komputer, selebihnya anak itu mengaji. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dibatasi akses media sosial. Jadi awal-awal dulu memang sampai sekarang pun anak di tempat kami dia harus mengekspor skill IT-nya, tapi dibatasi di IG, TikTok, Facebook, Twitter kayak gitu. Nah, itu yang harus meramu sendiri gimana sih sekolahnya kayak gitu. Gitu. Next, Mbak. Next. Ya. Nah, kemudian dengan tantangan yang tadi 2 tahun lalu itu saya punya ide gagasan di sekolah kita. Jadi ke belakang lagi, Mbak. Jadi kami mengembangkan sekolah yang kami namai Industrial Startup. Kami membangun sekolah tidak hanya sendirian, kami dengan 2 industri. Yang pertama itu industri IT, PT Eduraya Teknologi yang ada di Maguwo. Yang kedua, baru sekitar 2 hari yang lalu kita bekerjasama dengan industri education trainer yang tadi dijelaskan, itu dengan PT Eureka YIC.id yang ada di Gamping. Itu di bidang bahasa Inggrisnya. Nah, itu. Jadi kurikulum di sekolah kita itu tidak ada suaranya tugas. hilang nih. Tidak ada tugas setelah di luar sekolah. Sekolah kita hanya sekitar 5 jam. Itu semua teori itu diajarkan di kelas 10. Nah, mata pelajarannya itu kita rubah semuanya, yang sesuai ada di kurikulum itu kita rubah, kita sesuaikan dengan posisi-posisi yang ada di perusahaan yang bersama dengan kita. Misalnya, karena ada 2 jurusan, ada content creator dan programmer. Yang content creator itu sesuai kebutuhan di sana itu ada scriptwriter, ada posisi voice over, ada posisi ilustrator, animator, dan video production. Nah, posisi-posisi itu kita jadikan mata pelajaran di tempat kami. Jadi di kelas 10 itu kita ajarkan kelima-limanya. Kemudian yang programmer itu kita ajarkan UI UX, front end, back end, dan server kayak gitu. Jadi dari posisi perusahaan itu kita jadikan mata pelajaran. Kemudian di kelas 11-nya itu nanti kita ambil yang dari anak-anak itu kita jadikan kelompok tim kerja. Jadi misalnya ada anak nih yang dari kurikulum yang kelas 10 tadi wajib menguasai salah satu mapel. Misalnya dia menguasai scriptwriter, ada yang satu menguasai voice over, yang satu menguasai ilustrator, yang satu menguasai animator, itu kita jadikan satu. Kita jadiin satu, kemudian kita sudah tidak ada pembelajaran lagi seperti biasanya. Jadi nanti kerjaannya ya hanya mengerjakan proyek based learning. Jadi setiap minggu, setiap bulan itu dia ada proyek, kemudian sudah tidak ada lagi teori, gitu. Itu selama 1 tahun. Jadi nanti anak itu di tempat kami itu akan menjadi spesialis IT, gitu. Kemudian satu anak itu bisa ada sekitar 8 karya setiap tahun, 8-10 karya setiap tahun. Nanti bisa dilihat di YouTube kami juga. Kemudian yang kelas 12 itu dari tim yang sudah di kelompok di kelas 11 itu kita kuatkan ke penguatan embrio perusahaan, kita buat ke embrio perusahaan dan mulai mengerjakan proyek dari klien kayak gitu. Jadi insya Allah tuh kelas 12 harapan kita tuh sudah pada punya uang di tempat kita kayak gitu. Nah, di samping itu nanti malamnya dengan kurikulum ini malamnya anak-anak itu masih bisa fokus mengaji kayak gitu. Itu di tempat kita. Next.
Ya, ini lokasi di sekolah kita, kan tadi kita konsepnya industrial startup, itu kita konsep sekolah itu seperti kafe-kafe kayak gitu. Ya, di depan kelas kita bangun kolam, biar nggak sumpek, biar ide-ide kreatifnya itu terus muncul. Kemudian di kelasnya semua ada TV, jadi nanti misalkan kelas 11 itu ada proyek, itu sambil YouTube-an, sambil dengerin musik, itu udah bisa. Kemudian kita buat lesehan semuanya. Kemudian ini ada studio animasi, studio voice over, kita sudah ada semuanya. Kemudian ada sebuah ruang pameran kayak gitu. Itu nanti hasil-hasil proyek maupun proyek yang misalkan tidak digital pun ada, kayak kaos, book, dan lain-lain untuk praktek kelas 10. Kalau karya animasi, website, dan lain-lain itu nanti ada di TV itu, nanti kita tampilkan di YouTube SMK Aslavia dan website SMK Aslavia. Jadi orang tua karena dia di rumah, dia bisa melihat proyek setiap bulan anaknya beserta nilainya. Jadi nanti orang tua juga bisa ngasih rating berapa sih karya anaknya, apakah nanti rating 5, rating 4, kayak itu. Nanti kalau rating tertinggi atau kepuasan klien itu adalah ya. Sampai mana tadi? Ini ya. Sampai ya yang ini. Oke. Ya. Dan ini capaian 2 tahun sekolah kita. Ini lumayan sudah dapat pengakuan juga dari Dinas Kabupaten Sleman. Jadi sekarang kita mau sekolah membentuk apapun sudah dibebaskan. Tahun lalu itu kita menghasilkan 2 tahfidul Quran 30 juz, kemudian 8 siswa kami itu sekarang mengelola konten Pondok Pesantren Aslavia. Kalau misalkan teman-teman mau lihat di PPASM atau di YouTube Aslavia Melangi, semua yang rekor di sana itu adalah siswa kami di tahun pertama. Kemudian tahun ini, walaupun belum lulus, ini calonnya ada 3 tahfidul Quran, 30 juz, kemudian belum lagi yang kitab dan yang di atas 20-an juz, kemudian masih menyelesaikan itu juga masih banyak. Kemudian 16 lulusan siswa dari 32 angkatan tahun ini itu dapat beasiswa inkubasi bisnis dari kelompoknya yang dibentuk di kelas 11 dan 12 itu. Kemudian satu kelompok yang terbaik tahun ini itu mendapatkan legalitas industri. Jadi nanti kelompok anak itu mempunyai CV sendiri yang dibimbing selama 3 tahun untuk menggerakkan perusahaannya oleh PT Eduraya. Kemudian selama 2 tahun ini berturut-turut, alhamdulillah sekolah kita itu dipercaya oleh direktorat di bidang kesekolah ke arah bahasa Inggrisnya. Jadi anak-anak itu kita bekali bahasa Inggris. Ngono ibu anjing. Ibu kan iling. Ini iling. Ya. Kita bekali dengan bahasa Inggris, kemudian targetnya tahun ini saat ini sedang produksi film-film pendek yang nantinya kita akan kirim ke beberapa festival internasional. Kemarin sudah ada yang nawarin dari Toronto, kemudian Busan tuh Korea kalau nggak salah, terus Hamburg kayak nggak salah itu ada 3 itu yang nawarin kita untuk pembuatan film dan dikirim ke sana. Jadi memang tahun lalu ada tawaran juga ke Malaysia kalau nggak salah itu. Tapi memang kami tahun lalu belum siap karena pembekalan bahasa Inggris mulai tahun ini. Jadi nanti semua subtitlenya bahasa Inggris. Kita juga kerjasama dengan salah satu festival pelajar Kota Yogyakarta. Itu kami minta untuk membimbing di tempat kita.
Jadi memang film-film di kita itu nanti harusnya memang sesuai kebutuhan dengan industri. Kemudian selain film tadi, kita baru mengembangkan marketing juga di sekolah. Jadi misalkan dari Mercu Buana Matematika, besok mau pesan di tempat kami, misalkan tote bag, mug, dan lain-lain, atau animasi pembelajaran, kita juga baru banyaknya membuat website juga bisa. Itu nanti juga bisa kita kerjakan oleh anak-anak itu. Jadi anak-anak itu targetnya dia lulus SMK udah bawa uang kayak gitu, biar sekolahnya itu memang realnya itu sudah dapat kayak gitu. Itu yang dari SMK, mungkin bisa di next. Dan next itu selain di SMK, saya tuh juga bekerja di ASA Multimedia. Sebenarnya ASA Multimedia itu tidak jauh beda dengan SMK karena linear, ada hubungannya manajemen, juga ada hubungannya dengan SMK-nya. Kalau ini lebih ke arah bisnis. Jadi kalau SMK Aslavia itu berproduksi, itu yang menjual itu adalah ASA Multimedia, karena di yayasan kami itu tidak boleh berjualan lembaganya, yang boleh hanya badan usaha milik pesantren. Nah, jadi SMK ini sebagian dari Direktorat Pendidikan di yayasan kami dan sebagian lagi ada di Direktorat Bisnis Pesantren. Nah, kemudian ASA Multimedia itu sudah berjualan di video production, misalnya live meet, pernikahan, itu juga saya sering. Kita megang di NODIY itu rapat-rapat kayak gitu, live shoot, pengajian kayak itu udah sering. Kemudian software development, pembuatan aplikasi, pembuatan manajemen dari sekolah, pondok, itu juga ada sering. Konten kreator, kita kemarin dapat 2 perusahaan untuk kita kelolakan konten kreatornya juga udah sering kayak gitu. Kemudian memang alasan pertama dulu kita membuat ASA kayak gitu memang satu untuk menciptakan, menguatkan ekosistem IT di pondok pesantren kami. Jadi tahun ini kita melabelkan Pondok Aslavia itu pondok IT kayak gitu, pondok pesantren IT yang memang kuat IT-nya itu nggak cuma IT-IT-an tapi memang kuat dari segala sisi. Jadi kami membentuk ASA Multimedia ini. Kemudian produk unggulan kami itu sebenarnya kami itu membentuk ASA ini dari sebuah problem, karena kami sekolah swasta itu ada problem di tunggakan pembayaran di awalnya. Jadi tunggakan pembayaran itu mengakibatkan percepatan pertumbuhan lembaga kami yang sangat kurang sekali, kemudian menghambat percepatan pertumbuhan. Jadi dari sistem itu kita membuat aplikasi yang kita namai modernisasi sistem pesantren itu Smart Pesantren, dan saat ini mampu meminimalkan tunggakan pembayaran sampai 5% dan mengelola pemasukan 1M 1 bulan kayak gitu di tempat kami. Kemudian alhamdulillah dengan sistem yang kami bangun bulan Oktober kemarin kami mendapat juara Festival Ekonomi Bisnis Pesantren yang diselenggarakan oleh BI tahun 2021. Alhamdulillah kami diundang untuk tatap muka dengan Sandiaga Uno tahun lalu. Kemudian proyek saat ini kita mengerjakan beberapa pondok pesantren di area Jawa. Itu ada di Bogor, Banyuwangi, Jogja, Solo, Malang, Kendal, dan yang belum deal masih banyak lagi kayak gitu. Itu. Kemudian target ke depan kita akan membuat perusahaan baru di bidang digital farming. Ini kita juga dapat amanah dari BI Bank Indonesia itu untuk memegang digital farming pondok-pondok di Indonesia. Ini masih proses. Saat ini BI itu bekerja sama dengan Jepang. Kalau misalkan nanti kita punya SDM kuat, itu nanti mau dialihkan ke kita. Yang kemudian yang kedua itu kita akan bergerak di financial teknologi. Jadi kita ingin membuat semacam Dana, OVO, Flip kayak gitu, yang di bidang seperti itu. Kemudian targetnya ke depan kita ASA itu mampu menjadi inkubasi bisnis alumni SMK Aslavia kayak gitu. Jadi anak-anak yang lulusan ini dari berbagai daerah Indonesia ini kita bisa mampu mengakomodir. Jadi nanti dalam waktu 5 sampai 10 tahun ASA Multimedia ini ada di seluruh cabang di seluruh Indonesia. Itu targetnya. Kemudian kalau yang terakhir mungkin yang makul yang support dalam bekerja itu manajemen pendidikan dan etika profesi.
kalau nggak salah dulu tuh saya dapat tugas dari Pak Nanang, itu suruh datang ke sekolah untuk bertanya-tanya terhadap guru. Tapi dulu saya tuh gambling, yang saya tanyain, yang saya kasih surat itu adalah kepala sekolah. Jadi dulu saya yang teman-teman saya tuh dengan kepala perpus, waka-waka, saya tuh malah dengan kepala sekolah dan tim saya kayak gitu. Jadi ternyata itu mungkin dari situ malah kepake sampai sekarang dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dulu dengan diskusi dengan kepala sekolah, gimana teknis-teknisnya, gimana menguatkan manajemennya, itu terpakai kayak gitu. Kemudian yang kedua, manajemen multimedia pembelajaran dan teknologi pendidikan, itu yang merawat IT saya, walaupun saya pindah linear dari IT ke pendidikan, tapi di Mulco Buana karena ada multimedia pembelajaran dan teknologi, jadi logik TI saya masih bisa saya rawat kayak gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih terpakai kayak gitu. Mungkin itu yang dari saya. Ya, Kurang lebihnya. Terima kasih Mas Bayu, sangat luar biasa ya. Jadi kalau tadi kita dengar bersama-sama pemaparan dari Mas Bayu ini bahwa visi ke depan dari apa yang sudah dipikirkan oleh Mas Bayu ini sangat besar sebetulnya ya, sangat besar. Terus yaitu tidak lepas dari apa yang didapat dulu waktu ketika kuliah. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana beliau menempuh pendidikannya di Universitas Yogyakarta, pendidikan matematika. Terus ya saya juga kaget juga tadi, kok bisa ya Mas Bayu berpikir seperti itu. Jadi semuanya mungkin ya teman-teman, semuanya mungkin, itu mungkin yang menjadi landasan bagi, termasuk tugas-tugas itu jangan disepelekan ya. Jadi tadi Mas Bayu sudah mengatakan bahwa ada tugas pada manajemen pendidikan, wawancara dengan kepala sekolah, lah itu mungkin yang memberi. Jadi hal yang mungkin ketika Anda menjadi mahasiswa itu menjadi beban, ternyata itu malah bermanfaat dalam kehidupan Anda kelak. Itu mungkin nanti kita ngobrol ya lebih jauh dengan Mas Bayu, ditanya-tanya saja seperti apa, teman-teman langsung bertanya, langsung dijawab, diskusi santai sampai waktu selesai. Baik, monggo teman-teman, apabila ada pertanyaan dari peserta yang hadir pada pagi hari ini, silakan apabila ada pertanyaan mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Melania atau Mas Bayu sendiri, silahkan ditanyakan. Monggo, apabila ada pertanyaan. Izin masuk, Pak. Ya, Mas Niko. Monggo Mas Niko bertanya. Niko Setiawan. Baik, perkenalkan nama saya Niko Setiawan. Saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, program studi pendidikan matematika. Saya izin bertanya, itu setelah lulus dari perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana, kita itu mau ngapain selanjutnya? Apakah setelah menyandang gelar sarjana, bekal yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia kerja sudah cukup? Dan apakah modal pendidikan yang dipelajari di dalam kampus atau di dalam kelas itu sudah cukup untuk menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin ketat saat ini? Mungkin seperti itu, Pak. Ini Mas Niko tanya ke siapa? Bu Melania atau Mas Bayu? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Ya paling gampang kan jawab dua-duanya. Oke, terima kasih Mas Niko pertanyaannya. Jadi intinya beliau atau Mas Niko ini bertanya, Bu Melania, Mas Bayu. Mungkin Mas Bayu nanti cerita ya, kira-kira bekal yang sudah didapatkan dari kampus itu cukup atau memang kita terus berproses atau seperti apa, nanti bisa cerita Mas Bayu.
Mungkin Bu Melania dulu, seperti apa kira-kira Bu Melania ketika lulus kamunya gelar itu gimana? Monggo Bu Melania. Baik, halo Niko, saya coba jawab ya. Ketika kuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta, khususnya pendidikan matematika, kan kita melalui begitu banyak dinamika ya, dari semester 1 sampai semester 8 nanti. Niko ini semester berapa ya kok? Saya lupa. Semester 4. Oh, masih semester 4. Ya, masih semester 4, berarti 2 tahun berturut-turut masih online ya. Kalau selama ini kita melakukan kegiatan pembelajaran dan berdinamika di PEMAT UMBY, begitu, sebetulnya ada begitu banyak soft skill dan hard skill yang bisa kita peroleh di sini. Kalau mata kuliah jelas nanti Niko akan terima sampai semester 8 gitu. Kemudian program-program lain pengembangan dirinya itu juga banyak Niko. Kalau posisinya online seperti ini mungkin memang lebih terbatas, tetapi nanti ketika offline itu akan sangat kerasa. Jadi nanti kita bisa magang begitu seperti tadi. Salah satunya ya yang di P4TK itu ada mahasiswa kelas malam malah. Titik dan Temi, kemudian nanti yang di RBM Algebra itu juga sudah banyak, mungkin Niko ada di sana juga. Kemudian nanti kita juga akan ada pelatihan-pelatihan begitu. Salah satunya tadi bengkel skripsi, kemudian di lab itu juga ada begitu banyak pelatihan, kemudian akan ada seminar-seminar. Nah, selain itu dulu ketika kita posisinya masih offline, kayaknya Sevina ngalamin, kita ajak teman-teman itu jalan artinya tuh pergi keluar atau outdoor class gitu. Outdoor class untuk bisa memaknai matematika yang ada di lingkungan sekitar gitu. Nah, setelah itu nanti mungkin Niko bisa mengasah kemampuan lainnya. Misalkan, saya setelah lulus pengen banget nih kerja di sekolah internasional. Sebenarnya sudah ada bekal ya di mata kuliah Bahasa Inggris Pendidikan Matematika. Tetapi kalau Niko merasa kurang, ya silakan kita memiliki lab di pendidikan Bahasa Inggris. Kalau mau ikut kursus di sana atau kursus di luar itu juga boleh. Tapi yang paling penting adalah sadari dulu kita nih mau apa dan mau kemana. Tadi ada 3 jenis output lulusan ya. Kalau saya mau menjadi seorang peneliti, kuatkan itu analisis real, kuatkan itu geometri analitik, kuatkan itu mata kuliah matematika murni yang sulit-sulit. Tapi kalau kita mau jadi pengajar, dalami lagi ilmu-ilmu tentang pendidikannya, seperti Mas Bayu tadi. Bagaimana sih cara memanajemen kondisi kelas? Bagaimana sih cara memanajemen kalau misalkan nanti saya masuk masuk sekolah yang favorit, kira-kira dinamikanya seperti apa ya? Coba turun ke lapangan, ngelihat sekolah ini gimana, sekolah itu gimana. Nah, salah satu cara untuk bisa menyelidiki dari awal itu adalah dengan cara teman-teman belajar untuk ngelesin anak-anak. Nah, ngelesin anak-anak itu nanti akan melihat bagaimana, oh anak ini dari sekolah mana ya, kegiatan persekolahannya seperti apa. Anak SMP ini dari mana, anak SMA ini dari mana. Dari situ kita juga bisa memperoleh sebuah insight baru sehingga kalau kita lulus nanti gambarannya itu jelas. Oh, kalau sekolah favorit itu bentuknya seperti ini. Oh, kalau sekolah negeri yang sangat favorit itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi kalau pengalaman di dalam prodi sendiri nanti Niko bisa temukan sampai semester 8, pengalaman di luarnya jangan juga didiamkan, tetapi harus digali lebih dalam lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Eva. Ini aja ya, jawaban dari Mas Bayu Bu Eva. Jadi beliau itu kan ya pelaku ya. Jadi bisa di testimoninya seperti apa. Nanti kalau kita yang jawab nanti ya oke, jawaban kita bagus-bagus nanti tapi dikira ngecap gitu ya. Nah, jadi ini jawaban testimoni dari Mas Bayu sebagai pelaku. Beliau adalah juga alumni. Kira-kira sedikit banyak sebagai bekal setelah lulus dari SPD ini cukup nggak kira-kira Mas Bayu sebetulnya mengarungi dunia kerja itu seperti apa? Gitu loh Mas Bayu. Oke. Kalau saya dulu tuh sering diskusi dengan Pak Nanang. Saya tuh sebelum lulus, kalau kita tuh mungkin sebelum lulus kita tuh harus mengetahui potensi diri kita tuh di mana sih kayak gitu. Dulu saya tuh minder dengan teman-teman saya yang nilai matematikanya itu sangat jauh di atas saya. Mungkin kalau berbandingnya 100 banding
5 itu sangat jauh sekali kayak gitu. Kemudian saya tuh nyari potensi diri saya tuh di mana sih kayak gitu loh. Itu yang bisanya itu malah sebelum lulus. Kalau misalnya setelah lulus kita nggak ada pembanding kayak gitu. Kalau sebelum lulus itu udah ketemu, itu nanti kita langsung turuti aja itu kita arahnya kemana. Kalau misalnya ada nih di podcast si Ernest Prakasa dan Benedion Raja Guguk itu kesuksesan seseorang itu melalui tanda-tanda ya. Tanda-tanda itu yang mungkin kita alami tapi nggak pernah sadar sebenarnya itu kita passionnya kemana sih kayak gitu loh. Kemudian kalau saya dulu sebelum lulus itu saya semester 6 itu saya mulai kemana-mana itu nyari jaringan karena kita mau kerja tuh sekarang tuh butuhnya kalau jujurnya ya orang dalam kayak gitu. Kalau misalnya murni dari lulusan langsung kerja itu agak terlambat sebetulnya. Malah kalau bisa malah sebelum lulus kita mencoba melamar kerja, kalau bisa itu diterima nanti kita tinggal meneruskan aja gitu. Itu kemana. Kemudian setelah itu misalkan kita udah dapat kerja setelah lulus, kita tuh jadi orang harus detail, harus bisa menganalisa lapangan yang ada di sekitar kita. Nah, itu misalnya nih kita kerja di kondisi seperti apa sih, bos-bos kita seperti apa sih ya, gitu harus kita amati kayak gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa kita berentrepreneur tadi. Jadi kita nggak terkekang oleh aturan dari atasan kita, itu lebih bagus lagi. Tapi untuk banyak nih iklan di YouTube itu, misalnya kita dikasih 100 juta, terus kita mau ngapain kayak gitu. Kan kita nggak tahu nih untuk bisnis apa, tapi misalnya kita sudah ada konsep dulu, nah, konsep itu baiknya itu dicari saat kuliah ini, kita masih punya dosen-dosen, kita masih punya teman-teman yang mungkin keluarganya teman kita ada yang sudah sukses entrepreneur, itu nanti masih bisa kita cari. Tapi kalau kita udah lulus baru kita action, nah itu yang agak susah karena kita udah terhalang waktu, kemudian jarak kayak gitu udah agak susah sih. Jadi dulu pengalaman saya dulu seperti itu. Jadi melalui tanda-tanda itu, saya senangnya ke analisa lapangan sama ke manajemen kayak gitu. Terus ya udah saya tuh ngajar tuh di SMP yang sebelumnya itu malah kalau semester 2 tuh malah saya nggak pernah ngajar karena saya udah bergeraknya di lapangan terus kayak gitu. Ke manajemen apapun di lembaga saya mesti saya kepake kayak gitu. Wah itu kok saya senang di situ ya kayak gitu. Terus akhirnya jadi seperti ini, saya jadi kepala terus memanajemen bisnis kayak gitu. Itu sih mungkin pengalaman saya. Iya ya Mas Bayu. Tapi bekal dulu ada, maksudnya ya Anda ketika terjun di dunia pendidikan atau di kerja gitu bisa merasakan bahwa saya kuliah dulu itu sedikit banyak itu ada hasilnya, atau nggak ada hubungannya sama sekali, atau gimana gitu. Oh, ada Pak malahan. Dulu waktu PPL, kan kita nih PPL malah ada dari UAD, UTY, UNJ. Itu yang paling kuat malah dari kita, Pak. Karena kita udah terbiasa kerja kerja tim, kita udah terbiasa hidup sengsara ya Mas ya. Bener itu Pak. Ya seperti itu, ngecat kampus sendiri gitu ya Pak. udah terbiasa. Jadi di waktu saya PPL itu saya mercobanya sendiri nih. Kita malah leadernya di antara semua PPL kayak gitu. Jadi memang nggak salah sih dulu saya kuliah di Mercubuana kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ini Mas Niko bukan pesanan loh, ini tenanan loh Mas Niko. Jadi Bayu mengucapkan dari hati itu. Oke, terima kasih Mas Bayu jawabannya. Saya kira kalau kita melaksanakan, ya memang kalau secara full itu ada hasilnya atau enggak, ya kita tidak bisa mengatakan Mas Niko. Tapi sebagai dasar kita melompat, sebagai dasar untuk apa ya, mengasah diri itu sudah cukup, nah, gitu loh. Jadi ya orang belajar itu kan enggak ada selesainya gitu Mas Niko. Jadi sebagai dasar yang pasti ada, tapi ketika kita sudah nanti terjun ke dunia beneran, dunia bekerja beneran, nah itu tapi belajarnya itu untuk menambah wawasan pengetahuan diri itu akan terus. Tapi kita memberikan fondasi-fondasi itu menurut kami sudah oke gitu ya, yang bisa digunakan teman-teman sebagai dasar untuk mengarungi ke dunia pekerjaan. Ini beberapa sudah masuk di chat box ya bertanya. Tapi saya dahulukan yang angkat tangan dulu. Mas Maulidi nih. Monggo silakan apabila ada pertanyaan. Nanti kita jawab yang di chat box selanjutnya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ganindra Mauludi dari SMA Negeri 1 Jogonalan.
Oke, Saya siap. ingin bertanya, tadi kan dijelaskan tentang program Student Mobility, Ya. dan di sana akan ada presentasi. Nah, Ya. jadi pertanyaan saya, untuk presentasinya itu, apakah mempresentasikan program lainnya yang pernah diikuti, seperti tadi ada program pengembangan laboratorium atau bengkel skripsi, dan apakah program pengembangan laboratorium bisa diikuti di semester pertama? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Mas Maulidi dari SMA mana, Mas? Permisi, sorry. SMA 1 Jogonalan. SMA 1 Jogonalan. Oke, selamat datang di Pendidikan Matematika. Oke, Bu Eva, mungkin pertanyaan ya, terkhusus kalau ini Bu Eva. Ketika student mobility di sana ada presentasi. Lah, isi presentasinya itu apa sebetulnya? Apakah presentasi produk kita atau apa? Presentasi apa? Mungkin bisa jelaskan, Bu Eva. Baik, ini saya panggil Kak aja ya. Baik, Kak Mauludi, saya bantu jawab. Program Student Mobility ini itu adalah salah satu program di mana kita nanti ke luar negeri itu melakukan oral ilmiah atau presentasi ilmiah. Jadi kita selama mempersiapkan menuju Student Mobility itu kita bisa melakukan sebuah mini penelitian begitu atau penelitian kecil. Nanti kalau misalkan sudah masuk kuliah itu kan banyak risetnya, nanti dibantu dengan Bapak Ibu dosen yang ada di sini, kemudian dibuat dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah. Nah, jurnal atau artikel ilmiah itu yang akan kita presentasikan di luar negeri gitu. Jadi nanti ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi seperti semacam apa ya? Kalau anak SMA mungkin karya ilmiah begitu. Mini karya ilmiah yang nanti akan kita presentasikan di luar negeri. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua tentang bengkel skripsi ya. Bengkel skripsi itu sangat bisa diikuti oleh mahasiswi dari semester awal, tidak ada masalah karena itu namanya adalah persiapan atau bekal kalian. Justru lebih cepat lebih baik. Jadi nanti mungkin ketika masuk ke semester 5, semester 6, ketika kalian sudah mulai diminta untuk mengumpulkan judul skripsi, menyusun proposal, kalian sudah sangat punya gambaran yang penuh gitu atau punya gambaran yang cukup untuk bisa mengerjakan skripsi tersebut. Begitu Kak Mauludi, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Ya, seperti itu Mas Mauludi. Jadi yang dipresentasikan itu adalah nanti itu dibimbing, kita dampingi semuanya, kita persiapkan bareng-bareng. Jadi tidak kita lepaskan begitu saja, tapi kita bimbing bareng-bareng teman-teman yang akan, dan itu sudah terprogram Mas Maudi. Mungkin itu akan dilaksanakan di semester-semester akhir gitu ya, karena di sana Anda sudah mendapat banyak sekali materi tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah, termasuk juga mungkin itu sebagai embrio untuk skripsi Anda. Jadi kurikulum di Pendidikan Matematika itu sudah terkonsep bagus ya. Jadi sehingga ketika nanti teman-teman sekali dayung beberapa pulau terlampaui. Nah, gitu. Kalau kata Mas Bayu sekali lempar 2 bulung kena. Nah, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi mungkin dari judul skripsi Anda termasuk dari contohnya yang real itu Mbak Shevina tadi, dalam sekali penelitian itu bisa mengikuti proceeding internasional, bisa dikeluarkan di jurnal nasional terakreditasi dan lain sebagainya. Jadi itu nanti multi hasil gitu. Tapi jangan khawatir, itu semua kita dampingi Mas Mauludi. Itu Mas Mauludi, saya kira ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab pada pagi hari ini karena banyak ya. Jadi ini mohon maaf Bu Eva, ada pertanyaan di chatbot. Perkenalkan, saya Hidayatul Fatihah asal Magelang. Izin bertanya, jika ingin mendaftar ke Pendidikan Matematika UMBY, apakah ada beasiswa tahfidz, Kak? Tahfidz itu hafal Al-Quran, Bu Melania, kalau belum tahu ya. Jika belum ada, lalu beasiswa apa saja yang ada di dalam UMBY? Nah, mungkin dijawab. Monggo silakan. Baik, saya izin menjawab. Kalau untuk beasiswa tahfidz itu memang belum ada khusus dari UMBY, tapi kemarin kita pernah memiliki tawaran beasiswa yang di situ catatannya diutamakan diutamakan mahasiswa Muslim begitu. Jadi mungkin kalau khusus beasiswa tahfidz di UMBY karena bukan universitas berbasis Islam, kami tidak memiliki, tetapi kami punya beberapa jaringan beasiswa
yang masuk dalam golongan-golongan tertentu gitu. Terus tadi Oke. Yang lain, beasiswa yang lain mungkin bisa ada jelaskan. beasiswa PPA, ada beasiswa BBM, kemudian beasiswa yayasan, ada KIP, kemudian kemarin apa ya, Niko ya yang mau mendaftar beasiswa itu. Oke. Yang syarat utamanya adalah mahasiswa Muslim. Saya agak lupa ya itu beasiswa apa. Baik. Terima kasih Bu. Banyak ya Mbak sorry sebentar, Mbak Hidayatul, banyak sebetulnya beasiswa. PPA, BBM itu dimulai di semester genap, semester 2 ya. Nanti Anda 1 semester, basisnya adalah IP. Nah, kalau ketika mau masuk itu juga sudah ada beasiswa SPA 25%, sepertinya seperti itu. Itu juga sudah ada ketika Anda semester 1 mau masuk, jadi ada pengurangan biaya sumbangan pendidikannya. Itu dan juga bisa juga biasanya kita mendapat jatah untuk bidik misi kalau dulu istilahnya. Kalau sekarang apa ya istilahnya itu? Nah, itu bidik misi itu juga ada. Nah, nanti bisa lihat. Kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang beasiswa, nanti bisa chat WA yang sudah tadi di-share-kan oleh Bu Melania tadi di akhir presentasinya. Nanti diperlihatkan lagi Bu, biar mungkin teman-teman bisa bertanya di sana langsung. Insya Allah kita jawab dengan senang hati. Gitu Mbak Layatul. Oke, ini Mbak angkat tangan Mbak Maulana, angkat tangan juga di chat box. Ini pertanyaannya sama ya. Kita dengarkan saja, silakan Mas atau Mbak Maulana Siri dari SMK Wisuda Karya Kudus. Nah, apabila ingin bertanya, monggo. Maulana Siri Wafa, halo, sudah angkat tangan? Monggo. Oh, malah nggak ada suaranya. Oke, kalau belum ada, kita Mbak Rahel Valentina, silakan. Tadi juga sudah di chat box, tapi absah kalau bertanya langsung. Silakan, Mbak. Oke, shalom Pak. Shalom. Oke, jadi saya mau bertanya, apa motivasi Bapak Sudarmaji dan juga Ibu Melania dari jenjang kuliah sampai sekarang hingga bisa menjadi kepala sekolah? Karena kan kami juga pengen tahu motivasi biar bisa maju lebih ke depan lagi. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Mas Bayu dulu ya. Motivasinya apa Mas Bayu? Kok bisa menjadi kepala sekolah gitu ya? Atau apa yang memotivasi Anda sehingga Anda itu sampai ke titik ini? Nah, gitu. Bisa jadi manajer, bisa gitu. Monggo silakan. Ya. Udah dengar ya ini? Ya, masuk. Iya. Kalau mungkin motivasi saya kayak mengalir aja, Mbak. Jadi nggak ada kepikiran saya sampai jadi kepala sekolah. Tapi setelah jadi kepala sekolah ini, motivasi saya itu baru ada motivasi, yaitu memperbaiki kurikulum pendidikan khususnya sekolah saya, tapi umumnya di Indonesia yang mungkin kurikulum sekarang di Indonesia itu belum berganti sejak tahun 90-an. Dan itu sudah udah nggak update lagi dengan negara-negara lain kayak gitu. Sekarang SMK ya Mas Bayu, yang SMK ya. SMK ya. Apalagi kalau di Kudus itu banyak SMK yang bagus, Mbak. Ada dua menurut saya yang keren, itu ada yang NU Banat sama yang dari Jarum Foundation itu mana ya, itu Raden Umar Said. Itu mungkin tahun-tahun depan kita ingin ke sana, itu sekolah juga yang bagus. Itu motivasi saya, itu ingin siswa kita itu skillnya itu kuat dan bisa langsung praktek mencari uang itu ya di SMK itu. Jadi lulus SMK itu dia sudah menjadi entrepreneur dari SMK itu sendiri kayak gitu. Mungkin itu sih motivasi saya setelah saya jadi kepala. Kalau dulu nggak ada motivasi saya menjadi kepala, itu dulu kan masih mencari jati diri, saya pasnya di mana. Setelah jadi kepala baru ketemu, oh ini tahu jalan hidupnya seperti ini kayak gitu. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi motivasinya kalau dulu mengalir, Mbak, ketika intinya gini ya, sebetulnya ketika Anda menjadi mahasiswa itu sudah boleh sebetulnya
Tapi kalau Mas Bayu, tipenya orang kan beda-beda, Mbak Rahel. Jadi ada yang tipenya memang mengalir, menikmati apa yang soalnya ketika nanti dibebani dengan keinginan-keinginan itu dia tambah berat dan lain sebagainya, nah, itu orang lain-lain. Mungkin Mbak Rahel termasuk orang yang harus mempunyai target, itu is okay, tidak masalah. Ya, nah, ini termasuk juga pertanyaan kepada Bu Melania. Bu Melania, bisa menjadi dosen dulu, motivasinya apa, Bu? Wah, malah hilang. Oke, gitu Mbak Rahel, saya kira jawaban karena kita bekerja dengan waktu ya, sudah lebih. Oke Pak, makasih ya Pak atas motivasinya. Semoga motivasi Bapak bisa saya terapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahel. Kami tunggu di Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, selanjutnya Mbak Witri Fatmawati mengacungkan tangan. Apakah ada pertanyaan, Mbak Witri? Atau salah pencet? Oh, salah pencet biasanya. Baik, ini Mbak Maulana Siri. Mbak Maulana sendiri sudah bertanya di chatbox. Assalamualaikum Pak Bayu, saya Maulana Siri Wafa dari SMK Wisuda Karya Kudus. Mau bertanya, apa yang menjadi inspirasi Pak Bayu mendirikan dan mengelola CV Asa Multimedia? Nah, inspirasinya apa Pak? Kok bisa mendirikan CV Asa Multimedia dan jadi manajernya sekalian? Gitu. Ya. Apa inspirasinya itu? Kalau inspirasi saya memang saya itu kayak ini berlanjut dengan tadi ingin menjual produk-produk yang dipraktekkan siswa saya. Jadi siswa di SMK itu nggak hanya praktek sesuai yang ada di buku, tapi memang praktek sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi sebagai tempat marketingnya, kalau kita pakai nama SMK itu kayak semacam direndahkan mungkin kalau di dunia bisnis ya. Jadi nanti kita pakai nama perusahaan. Mungkin pertama baru CV, nanti mungkin kedepannya kita kembangkan ke PT. Karena dulu kita masih mencoba-coba kita pakai CV kok dilalah kok lakunya keras kayak gitu. Mungkin setahun 2 tahun lagi nanti jadi perusahaan PT kayak gitu. Itu Mbak. Jadi ya sebenarnya sederhana ya kalau kita lihat inspirasinya sederhana. Berarti mau membuatkan wadah bagi produk yang sudah dibuat oleh teman-teman gitu. Kalau wadahnya SMK kok kurang menjual gitu ya, maka dibuat CV Asa gitu. Kira-kira Mas Bayu ya. Apa namanya motivasinya? Ya sebetulnya motivasi awalnya dulu ya yang itu tadi ya. Karena kita belajar dari kekurangan, banyak siswa atau murid yang nunggak pembayaran. Itu sebetulnya itu ya awal mulanya. Nah, sehingga ini menginisiasi ide bagaimana ya caranya biar tidak banyak nunggak, sehingga diajarilah atau dibuatlah mereka bagaimana berjualan dan lain sebagainya sehingga bisa membiayai dirinya sendiri. Begitu kira-kira Mbak Maulana Siri Wafa. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Mbak Rahel tadi sudah. Oke, selanjutnya Mbak Nur Laila. Mbak Nur Laila ini dari Universitas Mercubuana. Saya mau tanya kepada Ibu Eva. Semisal kita kuliah di jurusan pendidikan, akan tetapi dalam dunia kerja tidak ingin menjadi seorang pendidik. Itu bagaimana Bu Eva? Mau nggak, silakan Bu Eva. Kuliahnya di pendidikan, tapi ketika lulus nggak mau pendidik. Nah, itu gimana? Boleh atau enggak? Baik, saya bantu jawab ya, Ella. Kalau kuliah di pendidikan, lulusnya nggak mau jadi pendidik, pertanyaan saya sebelumnya, mau motivasinya atau cita-citanya Ella mau jadi apa? Kalau saya pribadi sih memang mau jadi guru, Miss. Cuma ada sebagian teman yang punya pikiran seperti itu, Miss. Enggak, maksudnya contoh kalau nggak mau jadi pendidik itu mau jadi apa? Mungkin mau mengembangkan usaha, Miss. Bisa jadi. Baik. Kalau salah satu jawabannya seperti itu akan saya jawab dengan cara seperti ini. Oke. Kalau misalkan kuliah di pendidikan lalu tidak mau jadi pendidik, bagi saya itu atau bagi kami dari program studi pendidikan matematika itu sebetulnya sangat berpengaruh ya. Karena apa?
Karena kita kan mau mencetak para pendidik-pendidik begitu, tapi memang di jalan kita nggak tahu ya nanti yang terjadi seperti apa. Nah, tapi ilmu-ilmu pendidik atau ilmu-ilmu kependidikan itu kan sudah nempel di kalian. Saya rasa itu akan tetap tergunakan atau saya rasa itu akan tetap terpakai. Andai kata misalkan nanti kalian mau kerja sebagai pegawai bank misalkan begitu yang memang butuh skill butuh skill kecepatan dan segala macam, tetapi ketika kita bekerja di sektor lain itu kan kita juga belajar bagaimana memanajemen diri kita, belajar bagaimana memanajemen pekerjaan, belajar bagaimana memanajemen waktu. Nah, materi-materi seperti itu atau ilmu-ilmu seperti itu sebetulnya juga kita peroleh di dunia pendidikan begitu. Jadi sebetulnya tidak ada salahnya ketika teman-teman terjun ke bidang lain, tetapi kita mengarahkan kalian ke bidang yang berbau pendidikan supaya apa? Supaya ilmu atau supaya pengetahuan atau supaya soft skill atau segala pengetahuan yang kalian peroleh ketika kuliah itu bisa terimplementasi dengan penuh begitu. Oke, terima kasih Bu Eva. Jadi kalau masuk pendidikan tapi di tengah jalan mungkin sudah berubah jalurnya. Tapi sebetulnya Anda masuk pendidikan itu tidak ada masalah. Ya, semua orang itu pasti kelak menjadi pendidik, ya minimal mendidik anaknya gitu Mbak. Jadi insya Allah tetap berguna ya. Nanti suatu saat walaupun kami doakan semua sukses bisa hidup dengan jalan hidupnya. Cuma ketika di pendidikan ya tidak mengharuskan juga jadi mendidik, tapi kita motivasinya dalam menjadi pendidik. Tapi itu tidak akan sia-sia ya. Setidaknya Anda menjadi ibu, menjadi ayah yang mengerti bagaimana cara mendidik anak sehingga perkembangan Anda menjadi lebih baik. Itu. Jadi tidak ada masalah ya, Bu Mbak Nurul tadi Mbak Nurul. Oh iya, saya minta bantuan Mbak Sevina atau Bu Bu Nafida ya. Dicatat ini pertanyaannya banyak sekali. Nanti totok back-nya itu di 10 pertama, di 10 penanya pertama gitu. Saya takutnya enggak niteni. Ya, sebelum itu akhir. Nah, ini ada lagi dari Mbak Witri Fatmawati. Assalamualaikum, saya Witri Fatmawati dari SMK MIPA Bumi Pala Parakan, Temanggung. Izin bertanya Pak, Bu, mata kuliah apa yang sekiranya berpengaruh di dunia kerja nanti? Waduh, iya gitu. Ya itu tadi sudah disebutkan ya Mas Bayu ya. Salah satu contoh Mbak, itu tergantung nanti kerjanya di mana. Kalau Mas Bayu tadi kan di dunia IT dan kepala sekolah yang berpengaruh adalah manajemen pendidikannya ya dan tentang multimedia pembelajarannya gitu. Kalau Anda nanti menjadi dosen mungkin atau menjadi guru, mungkin yang berpengaruh ya ada mata kuliah trigonometrinya, ada mata kuliah kalkulusnya, ada mata kuliah logikanya dan lain sebagainya. Nah itu saya yakin semua mata kuliah berpengaruh, apalagi logika matematika. Nah itu salah satu hal yang membuat orang secara tidak sadar sebetulnya dilatih untuk menggunakan logika ketika mengambil keputusan. Nah, ini bermanfaat untuk semua hal sebetulnya, gitu ya. Nah, jadi pengambilan keputusan. Nah, jadi berpengaruh semua, Mbak. Saya kira berpengaruh semua, tidak ada yang tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh ya tidak mungkin diselenggarakan gitu ya. Insya Allah berpengaruh semua. Itu selanjutnya, waduh, pertanyaannya ada terus itu ya. Mbak Maulidi tadi sudah. Informasi detail mengenai Mercu Buana. Oh iya, silakan klik absensi Bapak Ibu sekalian, Mbak Mas. Nah, ini nanti mungkin bisa kita hubungi ketika yang mendapatkan door prize tadi. Oke, Agung. Nah, ini Agung. Assalamualaikum, saya Agung Nugroho dari SMA 2 Kudus. Ya. Mau bertanya, fasilitas apa yang dikasih oleh program studi pendidikan matematika dalam menyiapkan lulusan supaya menjadi lulusan yang diinginkan. Fasilitas Ibu Eva, selain program tadi, programnya sudah ada ya, magang, studi trip tadi, terus apa, nah itu. Fasilitasnya apa Bu Eva yang dimiliki oleh Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta? Monggo, Bu Eva. Halo, Bu Eva.
Bu Eva. Cek maaf Pak, tadi internet unstable, gimana pertanyaannya? Halo Bu Eva, nyaut, dengar Halo. saya? Ya. 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 Fasilitas gimana Ibu. tadi pertanyaannya, internet saya unstable ini? Fasilitas Ibu, tadi program sudah dijelaskan. Fasilitas di pendidikan matematika yang ada sekarang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang lulusan itu apa? Fasilitas yang pertama, kita punya laboratorium. Ada laboratorium micro teaching untuk kegiatan pembelajaran dan juga ada laboratorium pendidikan matematika. Nanti di situ teman-teman bisa mengeksplor. Kita juga punya sebuah kayak workshop gitu. Nah, isinya itu adalah tempat untuk meletakkan alat-alat peraga. Sementara ini memang belum kita buka karena sudah beberapa tahun ini kita jarang ke kampus karena corona, jadi mungkin teman-teman yang lain juga belum melihat tempat itu. Nah, itu isinya semua adalah alat-alat peraga yang bisa dimanfaatkan teman-teman dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian fasilitas lainnya ya secara umum fasilitas dari universitas seperti lapangan untuk berolahraga, kemudian fasilitas ruang kelas, kemudian fasilitas untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman himpunan mahasiswa dan juga dengan Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eva. Jadi beberapa sudah disampaikan ya. Yang pertama yang milik pendidikan matematika sendiri ada lab multimedia. Nah, itu dulu Mas Bayu juga memanfaatkan di sana. Terus ada lab micro teaching. Ya, nanti sebagai sarana untuk latihan Anda mengajar karena wajib setiap program studi pendidikan itu harus mempunyai lab micro teaching. Jadi sebelum Anda terjun ke sekolah beneran, nanti kita latihan dulu di lab micro teaching. Selanjutnya ada lab komputer, juga ada fasilitas-fasilitas yang lain seperti fasilitas olahraga, itu gedung, nah, itu juga ada kita, insya Allah itu bisa menunjang apa namanya, ya tidak jauh lah dengan yang seperti yang lain. Itu kira-kira Mbak tadi yang bertanya. Terus ada lagi pertanyaan dari Mbak Dea Okta, SMA 14, SMA Negeri 14, mana ini? Izin bertanya, apakah pelajaran bahasa lain selain bahasa Inggris? Saya jawab ya, belum ada Mbak. Bahasanya masih bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin yang Hong Feng Seng dan sebagainya itu belum ada ya. Jadi adanya masih bahasa Inggris kita. Nanti kalau mencari yang apa namanya, ya itu sebagai masukan juga. Bagus, nah, karena kita bahasa Mandarin sudah mulai mengglobal sehingga mungkin nanti masukan untuk kita untuk menyelenggarakan apa namanya pendidikan bahasa Mandarin. Oke, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya ada Mbak Nur Lailatul tadi sudah. Terus ini dari Sendini Marcella. Saya sendiri Marcella dari SMA 3 Luwu Timur. Banyak peserta kita dari SMA ya, SMK ya, sangat luar biasa antusias. Saya ingin bertanya kepada Ibu Melania Eva, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa pendidikan matematika yang ketika di tengah jalan merasa bahwa pendidikan matematika bukan jurusan yang tepat untuk siswa tersebut. Gimana Bu? Apabila ada mahasiswanya, ya pertama masuk semangat di semester 5 ternyata, wah saya kayaknya nggak cocok ini di pendidikan matematika. Gimana menghadapinya Bu? Aduh, itu problematik ya. Baik, saya mencoba menjawab. Ya, memang ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang merasa mungkin jalan hidupnya bukan di situ. Tetapi motivasi yang akan saya berikan pasti, atau mungkin dari teman-teman Bapak Ibu dosen juga, yang pertama adalah bagaimanapun caranya selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Mungkin kalau jiwanya bukan di pendidikan matematika, bisa dieksekusi setelah lulus, tetapi paling tidak jika kecemplung, jadi selesaikan dulu. Kalian tidak akan mungkin sia-sia kok mendapat ilmu pengetahuan atau mendapat software yang kami berikan, tetapi selesaikan dulu. Nanti kalau misalkan di luar kira-kira saya mau berkarya di rumah saja, tidak mau bekerja kantoran, tidak mau sebagai guru, itu nanti adalah implementasi kalian ketika di dunia nyata setelah lulus dari
pendidikan matematika. Tetapi pesan saya adalah selesaikan dulu. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu kewajiban kita untuk menyelesaikan pendidikan. Dan jangan kecil hati ketika saya ini bisa mengikuti karena apa ya? Karena mata kuliah yang sulit. Ada Bapak Ibu dosen dan juga tentunya ada banyak buku-buku di perpustakaan yang bisa kalian baca untuk bisa menambah wawasan kalian. Jadi ketika kalian merasa bahwa jiwa kalian bukan di situ, temukan dulu jati dirinya. Kenapa ya? Apakah karena mata kuliah yang sulit? Apakah karena dosen yang susah ditemui? Apakah karena teman-teman yang mungkin individual? Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan pertama kali. Tetapi yang saya harapkan adalah selesaikan dulu perkuliahannya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Eva. Gitu biasanya Bu Eva kalau menghadapi ya. Tapi itu jarang terjadi, Mbak. Kalau biasanya yang masuk kita ya sampai lulus seperti Mas Bayu ini sampai sukses kita hantarkan. Dan sampai sekarang pun masih berhubungan ya. Maksudnya kita terus bekerja sama, apa yang dibuka di SMK, kita kita tampung, kita fasilitasi, termasuk juga apa yang kita butuhkan di SMK. Nah, kita juga meminta bantuan kepada Mas Bayu. Jadi lebih ke partner gitu ya, partner. Biasanya kita pengabdian juga di tempatnya Mas Bayu. Jadi seperti itu. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Ini belum ada yang Ibu ya, belum ada yang Bapak ya. Teman-teman sekalian, saya kira sudah cukup. Sudah banyak yang kita bahas. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Tadi juga sudah kita tabulasi siapa-siapa yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, saya mengingatkan kembali, apabila ingin mengenal lebih jauh tentang pendidikan matematika, bisa melihat IG-nya pendidikan matematika, atau kontak, Bu ditampilkan sebentar Bu, yang terakhir tadi Bu, share screen tolong Bu, biar dicatat oleh teman-teman apabila ingin mencatat. Yang terakhir ada nomor HP-nya juga. Nah itu, mana Bu, bisa ditampilkan Bu? Belum tampil Bu. Atau disebutkan aja Bu, berapa? Oh ya ini. Yang terakhir, halaman terakhir. Oke ini ya. Jadi temukan kami untuk pendidikan matematika 0823 40 86 30 84 untuk WA. Insya Allah dibalas secara real time. Terus untuk IG-nya ada di pendidikan matematika UMBY. Ya, untuk webnya di pematmercubuana.jogja.ac.id. Terus untuk YouTube-nya untuk pendidikan matematika UMBY, lalu ada TikTok pendidikan matematika UMBY. Itu untuk pendidikan matematika. Apabila juga penasaran dengan SMK As-Salafiyah, bisa melihat di mana Mas Bayu? Di SMK As-Salafiyah smkam.sch Pak. smkam.sch itu untuk websitenya. Sedangkan untuk YouTube-nya nanti searching aja SMK As-Salafiyah Melangi Sleman Yogyakarta. Insya Allah di sana banyak sekali ditampilkan produk-produk unggulan atau yang sudah dibuat oleh teman-teman dari SMK As-Salafiyah. Itu terima kasih mungkin saya Nanang Huzaini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menemani diskusi pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Sevina Indriani. Monggo Mbak Sevina. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sebelumnya saya ingin mengumumkan ya teman-teman yang mendapatkan door prize yang sudah bertanya. Ini ada yang pertama Mas Niko Setiawan dari Pendidikan Matematika UMBY, kemudian ada Ganendra Mauludi dari SMA N1 Jogonalan, ada Hidayatul Fatihah dari Magelang, Rahel Valentina dari SMA S Panti Harapan Lawedeski, kemudian Maulana Siril Wafa dari SMK Wisuda Karya Kudus, Nur Lailatul dari UMBY, Fitri Fatmawati dari SMK MIPA Bumi Palaparakan Temanggung, Agung Nugroho dari SMA 2 Kudus, Dea Okta dari SMA N14, dan yang terakhir itu adalah Sendini Marcella dari SMA 3 Lubu Timur. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan door prize nanti bisa menghubungi Pak Fahmi. Nomornya nanti akan saya masukkan di room chat ya. Saya akan masukkan nomornya di room chat sebentar. Teman-teman bisa langsung nanti menghubungi ke nomor Pak Fahmi. Sebentar saya ketikkan dulu.
Itu ya teman-teman nomornya. Nanti setelah akhir acara boleh langsung menghubungi. Dan juga jangan lupa teman-teman yang mau mendapatkan e-sertifikat untuk mengisi link e-sertifikatnya yang ada di room chat. Bisa dicek ya teman-teman ya. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke acara terakhir kita penutup, kita foto bersama terlebih dahulu buat teman-teman. Boleh nih aktifin dulu. Foto dulu, foto dulu. Aktifin dulu ini kameranya. Boleh foto, kita foto bersama dulu. Mungkin bisa dibuka cam-camnya biar kelihatan bahwa orangnya. Ayo teman-teman, boleh nih. Biar kelihatan ini wajah-wajahnya teman-teman yang ikut di kegiatan pagi hari ini. Baik, mohon maaf tadi sinyalnya agak kurang bersahabat. Saya langsung. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Baik. Di slide berikutnya sebentar. Ada 2 slide ya. 1, 2, 3. Baik. Sudah ya teman-teman. Sebentar. Baik, kita langsung saja ke acara kita selanjutnya, yakni penutup. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada pembicara kita. Pagi hari ini ada Ibu Melania Wulanitias dan juga Bapak Bayu Sudarmaji, serta moderator kita, Bapak Nanang Huzaini. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga dapat berguna ya untuk kita teman-teman semua ke depannya. Dan saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya, teman-teman dari SMA, SMK, MA yang Mas Bayu. Udah bisa live, Miss. Terima kasih Pak Nanang. Terima kasih. Boleh silakan live satu persatu, jangan lupa mengisi presensi ya untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Jangan. Ya, Miss. Happy weekend semuanya. Ini mau dimatikan dari... Oh, belum ya? Sebentar, kita koordinasi sebentar ya. Oh iya, it should be kick one by one. Ini Pak Nanang udah capcus. Gimana Miss? Ini dikeluarin satu-satu apa gimana? Nggak apa-apa. Boleh ya Pak? Sebentar. Oke. Tadi sempat kerekam nggak ya, Chef? Ya, kerekam Pak. Ini masih record kayaknya ya. Sebentar Pak, saya stop recording dulu berarti ya Pak.